Oke, ya sekarang kita mulai podcast perdananya kita ini ya, Robi, Iya, membahas mengenai ya awalnya kita mau ngobrol sembarang ya Pak Robi, tapi iya. kita pikir karena sepupu saya Robi ini dulu shooting guardnya DBL Veteran Prime, jadi saya pikir dia juga cukup paham mengenai NBA. Kita bahas mengenai NBA lah. Kita berdua ini hobi NBA. Kalau Robi sukanya apa timnya? Kalau saya sih nggak spesifik ya, Pak ya. Jadi saya ini, eh sorry, Sebentar, kita ngomong Pak atau kita ngomong Pak saya atau Robi? panggil Edwin aja lah. Saya panggil Gak usah Edwin Pak aja. ya. Jadi Hmm. saya nggak spesifik suka satu tim tertentu ya. Cuma saya memang penikmat basket. Jadi untuk timnya sendiri pun saya nggak mematok satu tim yang superior gitu ya, kayak ada pemain bintang gitu. Saya Hmm. cenderung ke kayak kuda hitamnya siapa itu yang saya apa ya, saya dukung lah supaya bisa mengalahkan tim-tim gede Oke. gitu sih. Bentar, tapi kita ngobrol santai aja lah ya, Pak Robi ya. Ya, Ya, boleh kalau boleh kembali boleh. ngomong Pak lagi. Mending Robi aja. Ya, soalnya si Robi ini kan juga main basket sampai sekarang. Ya, Cuman cedera ya, ya jadi nggak terlalu aktif. cedera 2 kali. Sebenarnya kamu kan lebih lebih ngikutin lokal ya Robi ya, dibanding NBA ya. Untuk pengetahuanku lebih banyak lokal, termasuk trade-trade-nya gitu. Cuma bukan berarti nggak ngikutin NBA gitu. Ya, ya, ya. Justru kalau aku lokal nggak terlalu paham, tapi Ya. aku nggak bisa main basket, eh, malah ngikutin NBA-nya. Nah, hari ini kita coba bahas, Rob, kan minggu depan nih, ya. mulai season 2023-2024. Nah, jadi Cepet ya, coba, nggak kerasa ya. nggak kerasa, tapi ya kemarin yang menang Nuggets. Kita nonton bareng. Gimana menurut Iya. season kemarin? eh Cukup mengejutkan sih Iya. Nuggets. Soalnya Jadi awalnya nggak terlalu diunggulin. iya, Cuman dari apa, Jamal Murray ya, Jamal Murray yang hmm, sebelumnya terkena cedera, nah, terus dia bisa comeback dan bawa juara timnya, keren, dramatis ya. Sebelumnya keren, berapa keren. tahun Ya, cedera. Nah, karena udah mau mulai minggu depan, kita coba bikin prediksi nih, Rob. Jadi ini kan sudah ada tier list ya, ya. dari saat peringkat Wah, aku satu. kurang update nih trade-trade apa perpindahan pemainnya Nah, nih. coba nanti kita bantu lah beberapa trade-nya ini. Cuman Oke. kalau yang gede-gede kan tahu tuh, Damian Ya, Lillard, sebagian tahu Chris lah, Paul. sebagian tahu. Nah, jadi kita coba prediksi dari ranking 1 sampai ranking yang 15. West sama East. Kalau kita lihat yang 9 sampai 12 ini ya, kira-kira yang play-in lah ya, play-in turnamen ya. Ya. Kalau yang 13 15 yang buangan lah, pokoknya ada harapan. Hmm. Nah, ini dua-duanya kita masing-masing di HP sudah bawa tier list yang berbeda. Jadi nanti kita prediksi versinya Robi sama versiku gitu. Oke. Oke, langsung mulai Kita ya. mulai dari yang apa dulu nih? East dulu Kiri, atau West dulu? langsung ikutin yang kiri bawah aja, Rob. Yang tim-tim kiri bawah itu. Portland dulu. Oke. Nah, jangan ditukar-tukar, Rob, supaya nanti Oh, kita sama. urutannya sesuai ini ya. Eh, Oke. nah, Portland dulu. Ya, Pak. Portland. Terakhir kamu update infonya gimana? Mengenai Portland Dem pindah ya. pindah. Dem pindah tuh. Pindah. Jadi kekuatannya satu-satunya kan di dia ya. Nah, Menurutku. jadi Portland ini menarik, Rob. Ya. Pergerakan dia waktu off season kemarin itu menarik. Salah satu yang paling apa ya, intens menurutku. Soalnya dia kan jual Dame, dia nge-trade Dame. Tapi nge-trade-nya dia ini banyak pemain-pemain yang cukup bagus. Coba kalau misalnya kita lihat data ini ya. Kadang-kadang apa, kadang nggak apa. Portland Tapi ya. yang jelas di West. Hmm. Yang jelas Portland ini kemarin waktu draft pick dia itu dapat giliran ketiga. Nah, dia ngambil namanya Scoot Henderson. Scoot Henderson ini Guard ya. dia guard. Kalau kamu pernah dengar di draft pick yang kemarin, main-main muda itu kan yang paling hype itu kan tahu lah ya, siapa? Victor Wembanyama Ya, atau ya. Wemby. Spurs ya. Masuk Spurs. Nah, Scoot Henderson ini orang keduanya. Hmm. Nah, padahal Setelah Wembyana. setelah Wembanyama, padahal dia dapat giliran draft pick ketiga. Nah, ini lucu, nanti kita bahas. Yang kedua ini Charlotte Hornets. Nah, Scoot Henderson ini jago, paling jago di USA lah.
dia karena dia Amerika. Kalau Wembanyama kan Prancis ya. Jadi kalau pernah di interview Wembanyama, gimana kamu Scoot Henderson? Ya seharusnya kalau nggak ada aku sih dia paling jago sedunia. Jadi orang-orang pada Rebutan. pada semangat sama Scoot Henderson ini. Jadi digadang-gadang gantinya di Ya Bang. Terus DeAndre Ayton juga. Ya, Ayton dari Phoenix Suns ya. Dari Phoenix Suns. DeAndre Ayton ini menarik juga. Dia ini kan masih muda. Tapi kayaknya kok di Suns kok dia agak dibuang ya. Nah, soalnya DeAndre Ayton waktu di Suns, dia itu agak drama. Dia kan masih muda. Terus dia ya biasa ya, anak muda yang baru ini lumayan juga mainnya kan. Dia drama, minta dipindah, minta gitu. Akhirnya ya wis win-win, Suns buang dia, DeAndre Ayton akhirnya masuk ke Blazers. Jadi sebenarnya Blazers ini tim muda sih loh. Ya. Tim muda. Kamu dulu ngikuti Blazers zamannya siapa? Damian Lillard. Damian Lillard itu sih. Jeremy Grant juga bagus. Kemarin dia dapat ini juga Rob. Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon dari Celtics. Defender juga ya. Ya kalau Blazers ini ya apa ya? Tim muda lah ya. Kalau kamu kalau mana? Kalau kira-kira? menurutku sih kalau yang kamu bilang tadi siapa? Scott Henderson ya. Itu memang juga jadi rebutan. Tapi kalau aku lihat dari teman-temannya kan kurang begitu banyak yang ngangkat ya. Jadinya kayak bisa tapi berat dan menurutku sih nggak lolos playoff sih bahkan. Masih terlalu muda lah ya. Iya. Sebenarnya ada Anthony Simons. Anthony Simons di bawah ini. Nah ini Anthony Simons ini dulu nomor 2-nya setelah D. Tapi ya nggak mesti konsisten juga sih mainnya. Gimana? Prediksi starternya siapa nih berarti? Starter line up-nya? Harusnya ya Anthony Simons, kemudian si Ayton, si Scoot Henderson, Malcolm Brogdon. Harusnya ya. Cuman off season kemarin aku lupa. Pre-season kemarin kayaknya nggak terlalu banyak menang sih. Ya aku mungkin pick di 9, rank 9 sampai 12 ya. Sama ya. Aku juga 9 sampai 12. Iya. West soalnya ketat. Kalau ini kita bahas lagi West itu isinya gila-gila semua. Ya paling nanti kita lihat Scoot Henderson masih inilah secara individunya lah ya. Ya. Oke, kita next ke tim berikutnya. Mungkin tadi Bucks mungkin ya. Bucks ya. Nah ini. Ya apa, Rob? Bentar kok nggak bisa ditukar ya? Nggak apa-apa deh. Bisa kok. Bisa pelan-pelan. Nah, oke. Menurutku gimana? Bucks nih perlu pembuktian sih. Setelah tahun lalu, tahun lalu kalah kan. Aku sampai bisa tidur. Soalnya kalahnya sama Heat 8, Miami Heat. Tapi menarik sih, ada pemain-pemain yang justru di tahun-tahun sebelumnya menjadi juru kunci, tapi bentar, di trade ya? Iya. Siapa itu? Drew Holiday. Ya, Drew Holiday. Terus apa? Ya, Drew Holiday ya? Drew Holiday sama di trade untuk dapat Dame. Ya. Sama Grayson Allen. Aduh. Ya, menurutmu gimana? Worth it nggak? Drew Holiday tukar sama Dame? Drew Holiday sama Dame. Menurutku kok menang banyak ya, Bucks ya. Menang banyak. Si Drew sebenarnya dia lebih ke defense kan? Iya. Tapi kalau Dame memang nggak terlalu. Drew itu menurutku dia pinter untuk membalikkan keadaan. Jadi skill-skillnya dia, skill-skillnya dia dari defense itu yang beberapa kali itu membalikkan momen gitu. Yang tadinya tertekan justru membalikkan keadaan. Betul. Itu sering. Kayak waktu yang lawan Suns kemarin dia. Final. Perimeter defender lah ya. Tapi kamu tahu nggak dia masuk mana? Drew masuk mana ya? Celtics bro. Oh ya Celtics jadi kuat sekali sekarang. Karena nanti kita bahas lagi Celtics. Makanya orang-orang bilang di East itu cuman pertarungan antar dua tim aja. Milwaukee Bucks sama Boston Celtics. Yang lain-lainnya biasa-biasa. Jadi karena Bucks ini juga satu tim favoritku ya. Ada Giannis. Dia perlu pembuktian karena sekarang sudah dapat temen Dame. Jadi harus paling enggak East Conference Final lah ya.
Masa Ya. masih nggak bisa. Terus Middleton juga masih ada loh. Rob Middleton, Bobby Portis ya. Masih Brook Lopez, Bobby Portis masih. Ya. Terus Ini ada saudaranya Giannis juga ya. ya Thanasis, tapi dia ya tim sorak-sorak ya. Tim penyorak. Terus ada Marcus Bolden. nah itu pemain- sukanya pemain, Robbie itu. Ya. Sukanya Robbie. Kayaknya bakal main sih itu. Kayaknya. Ya. Nanti bakal main beneran. Soalnya Di awal-awal kemarin aku sempat lihat dapat minute play sih. iya, preseason kemarin Walaupun sempat main. under 10 menit ya. Terus ini juga menarik. Marjon Bucham ini menarik. Dia main muda. Katanya waktu itu sempat mereka latihan di studionya di stadionnya Park sendiri. Itu one on one lawan Giannis menang. Oh Terus ya? one on one lawan Dame juga menang. Marjon Bucham. Nah, nggak tahu ya. Nanti kita lihat gimana. Masih ada Jake Crowder juga. Ya lumayan lah Bucks ini. Ya bukan lumayan sih. Tim kalau nggak nomor 1 nomor 2. Iya, Jadi- tim papan atas. Papan atas. Jadi kalau aku tak taruh di nomor 2. Bucks ini. Aku merasa sih juga final sih, bakal final sih. Paling nggak final ya. Paling nggak final. Final Eastern apa final West? Final West ya. Maksudnya final semua ya maksudnya ya. Final semua. Final semua. ya. Wah, menarik. Soalnya kenapa kok aku masih taruh 2? Karena itu tadi aku bilang ada Celtics yang gila juga ya. Ya. Jadi Giannis Tapi itu kalau ketemu di final ini apa ya? West ya. apa? Bucks East ya. Bucks Kalau East. ketemu di East kayaknya sih bakal seru sih. Kan bakal seru itu. iya, kan ada pemain yang di trade ke Celtic ya. Kedua ya ada dramanya ya. Iya. Dan dari dulu memang rival ya. Mm-mm. Antara soalnya si Celtics juga masih lengkap. Terus Bucks Bucks Giannis butuh pembuktian, Dame juga butuh pembuktian karena selama ini Dame kan hampir seluruh karirnya ya di Portland ya. Ya. Terus nggak pernah Belum dapat dapat temen yang juara. All Star juga. Ah. Pertama Belum kali. dapat award atau apa ya. Ya, Tian. excited sih karena kelihatannya chemistry-nya antara Dame sama Giannis ini juga bagus. Orang-orang bilang the next Kobe and Shaq. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama gigih gitu. Nggak berusaha untuk ini. Dame juga ngaku kalau dia bilang ini pertama kali aku dapat teammate yang lebih jago dari aku. Menurutku ya humble sekali ya kalau bisa Ya, seperti ya, itu. ya. Kalau Robbie di peringkat berapa? 2 juga. Ya, peringkat 2 sih. Oke. Sekarang kita bahas Bulls. Ini Jimmy Butler-nya Udah out. udah out lama. Ya, Lama. udah lama. Sekarang tinggal DeMar DeRozan, Zach Lavine. Sebenarnya ada Lonzo Caruso Ball. juga, Rob. Caruso yang pindah Sukaan dari lu. Lakers ya. Iya, Yang kotak. culun ya. Balt Mamba. Zach Lavine ini yang dibully-bully itu ya. Zach Lavine yang sedang kontes. Ya, Terus ada Lonzo Ball, Lonzo ya. tapi Lonzo cedera, Rob. Cederanya agak parah. Oh. Saking salary-nya aja segitu tapi dia kasih gabut nih. Season salary-nya sebelumnya 20 lolos juta. nggak? Season sebelumnya apa Bulls? Ya. Wah, lupa aku ya. Oh, enggak lolos, di Nggak play-in, lolos ya. di play-in. Padahal pemainnya nggak terlalu beda sama ini ya. Iya, padahal Ayo Dosunmu itu juga bagus. Tuh ada Andre Drummond juga, tapi Andre Drummond sudah tua ya. Kemarin aku sempet salah satu tim favoritku juga Bulls ini di musim-musim lalu karena dia solid ya. Ada DeMar DeRozan, Zach Lavine, Caruso juga defense-nya oke. Ya. Terus Ayo Dosunmu itu, Kobe White. Tapi ya kalau aku sih harapannya kecil ya. Oh ada Nikola Vucevic juga center. Kalau dilihat dari susunan pemainnya sih kayaknya lumayan ya, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu, maksudnya punya Atau nama, iya Iya. cukup. Apalagi DeMar DeRozan kan Veteran kalau nggak ya. salah pernah cincin juara ya. Belum. Di ini. Belum. Oh belum Eastern ya. Conference. Dulu kan dia Toronto. Oh ya Toronto. Toronto sama Kyle Lowry itu kan? Ya itu nggak dapat ya. Belum. Selalu kalah sama LeBron. Oh. Zamannya LeBron di timur ya. Tapi kan juga cukup diandalkan. Veteran kan, lah. Veteran. Zach Lavine juga shootingnya bagus Ya. juga. Javon Carter lumayan dari Ya, Bucks.
Tapi kalau aku sih play in sih kayaknya bagus Mas Ian. Aku sih mungkin taruh di posisi Masuk playoff ranking nggak? 8 ya, masuk lah. Masuk ya, Masuk harusnya ya, ya. ranking 8 ya. Wah, prediksinya Robby, Bulls bisa masuk di playoff. Iya. Kita lihat. Oke, coba kita bahas yang berikutnya, Rob. Oke, Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. Ada siapa aja tuh? Sejak ditinggal Om LeBron, sekarang jadi tim-tim muda. Iya. Ada Darius Garland, ada Evan Mobley, ada juga Donovan Mitchell. Donovan Nah. Mitchell ini juga apa ya? One man show banget nih mainnya. Iya. Tapi cukup apa ya? Agak kayak Russell Westbrook lah ya dulu ya. Iya, Agak apa? Athleticity-nya juga, lompatannya, dangdangnya juga ini sih. Kalau tim yang di tahun lalu dia masuk di 4 besar kalau nggak salah, Rob. 5 apa 4 besar di Eastern. Jadi lumayan sih. Ada Caris LeVert juga solid lah. Dark Horse juga ya. Dark Horse ini. Dark Horse. Jared Allen juga main muda yang bagus. Sama ada Ricky Rubio. dari Rubio ya, veteran lah ya. Ya. Tristan Thompson, Max Strus dari kalau nggak salah dari Nuggets ya, Max Strus ini. Jadi dapat apa ya, sosok yang pernah juara lah, bisa dapat ngasih nasihat ke yang lain-lain yang muda-muda. Mungkin apakah karena faktor coachnya ya yang bagus ya? Aku lupa bagusnya siapa ini. Kalau lihat dari sisi pemain sih kayaknya kok ya nggak semua istimewa sih, maksudnya Udah muda nih, ya tim-tim muda. muda ya. Tapi kalau Edwin tadi bilang ini bisa sampai peringkat 5 sih, kayaknya kok ini bakal terulang sih di season ini ya. Iya. Kalau coachnya masih sama juga. Si Donovan Mitchell butuh pembuktian juga. Dia agak ketinggalan, generasinya dia itu Tatum, Booker, Ya, terus Trae Young. Nah, si Mitchell ini butuh pembuktian nih, bisa nggak dia menonjol dibandingkan itu. Kalau Tatum sama Booker yang menonjol sekarang ini. ya, Jadi kalau aku kayaknya masih masuk playoff sih. ya, juga masuk playoff sih. Jadi mungkin di atasnya Bulls ya. Mungkin aku coba 5 deh. Kalau kamu 7 ya. Ya. Harusnya Cleveland bisa 5 Atau 6 ya mungkin, nggak jauh-jauh dari peringkat 6 kemarin ya. ya. 6. Oke. Next. Celtics. Nah ini sudah nggak usah ditanya lagi. Saya langsung taruh 1. Ya, Soalnya sama sih. solid sekali, Rob. Ini ya, duo Jason Tatum sama Jalen Brown masih. Ya. Dan mereka di umur-umurnya mereka yang prime. Harusnya masih 27 apa 28 gitu. Sekitaran. Oh, Ya, masih 26 sama berapa? 26 dan paling 27 kali Tatum. Di bawah. Tatum Tuh, 25 masih. 25. Mudah sekali. Ya. Ini apa ya, solid banget ya, mereka dari muda soalnya. Duo yang dibentuk dari muda, yang dulu sering dibully sama zamannya Durant di Nets ya, sama Giannis. Sekarang mereka jadi solid banget, apalagi ketambahan Jrue Holiday sama Kristaps Porzingis Center ya. center. Nah, Kristaps Porzingis mungkin dia hanya availability-nya ya yang agak kurang ya. Kalau dia cedera susah. Tapi selama dia masih sehat, ini saya nggak lihat ada tim yang bisa ngalahin di timur sih, Ya, kecuali ya. Bucks. Horford juga udah tua ya. Horford 2 masih dipakai. Jrue ini juga, Jrue juga tertua kedua nih kayaknya. iya, veteran lah ya. Iya. Veteran. Jrue ini mungkin bakal banyak bantu waktu mereka lawan Bucks ya, Iya, karena kan mantan timnya ya. iya betul. Kalau saya langsung di Mungkin- 1 sih, Ya, mungkin match-nya akan seru sih kalau ketemu Bucks sih. seru ini. Solid banget. Masih ada Kobe White ya, Derrick White ya. Derrick White yang kemarin Point guard ya. yang ngelawan Heat itu, Miami Heat. Salah satu tim yang waktu off season kemarin juga langkahnya juga intens, dan akhirnya mereka yang awalnya udah kuat malah dapetin Jrue Holiday. Oh ya, aku lupa. Marcus Smart itu Defensive Player of the Year tahun 2021 ya.
itu juga di trade sama dia. Tapi dia dapat Jrue Holiday, kurang lebih sama mereka berdua itu. Jadi setengahnya di trade sama Kristaps Porzingis kan kemarin, tapi akhirnya dia dapat Jrue Holiday. Jadi ya bukan pepo, malah tambah solid dia. Ya, Kalau aku di nomor 1 sama sih. Celtics. Fun fact-nya Serem. aku barusan beli sepatunya Jason Tatum. Wah, si baru, yang baru. Signature-nya ya, paling baru Yang ya. satu ya, Iya. Jason satu ya. Iya. Gimana pakainya? Enak sih. Enak ya? Ya. Sebelumnya Bagus kan juga ya aku desain. pakai Lukanya udah nggak begitu enak. Enak ya, mana? ganti. Sama Jordan-nya kan. merknya. Oh iya ya. Enak mana? Kira-kira. Aku sih lebih suka yang Tatum punya, lebih empuk. Oh iya. Jordan udah keluar yang kedua sekarang soalnya. Mungkin cocok juga sama cara mainmu ya. Iya, Kalau iya. ini Tatum. Nah, itu Tatum serem. Peringkat 1 sih kalau aku. Mungkin Tatum ini bisa pembuktian juga karena dia udah sering masuk conference final sama final ya, belum menang-menang. Jadi peringkat 1. Iya. Meskipun aku tetap dukung Bucks. Kalau misalkan ketemu di final nih Bucks sama Celtic nih, prediksimu Playoff ya. ya Kalau aku sih kayaknya Bucks sih. berapa? Pinginnya sih Bucks, pinginnya. Game 7 lah. Game 7 Game ya. 7 lah. 4-3 ya. Game 7 lah. Soalnya Biar seru aku Celtic deh. kamu Celtics. Oke. Lanjut, Rob. Tapi sepakat ya 1-2-nya ya. Sepakat lah, nggak ada lagi musuhnya itu. Dua tim itu Eastern. Next Clippers. Nah, ini juga Clippers ada Kawhi ya. Kawhi sama Paul George, PG-13. Ini sejak berita munculnya Kawhi sama Paul George ini kan sejak 2020 apa ya? Itu kan digadang-gadang jadi tim terkuat kan sebetulnya. Karena Kawhi waktu itu kan juga Sempet cedera di kan. West, sempat menang trofi waktu dia di Toronto. Ya, Terus juara champion. diajak satu tim sama Om LeBron nggak mau. Akhirnya dia sama Clippers. Tapi sejak itu hancur timnya. Ya, Katanya Clippers ini kutukan, nggak pernah bisa tembus dari ronde 2 playoff. ya. Kira-kira gimana kalau Soalnya menurut? LA ya Lakers bukan Clippers Nah gitu itu kan. lah, itu. Tahun ini gimana menurutmu Clippers? Kayaknya sih kok nggak jauh-jauh beda kayak tahun-tahun kemarin ya. Gitu ya? Iya. Kenapa? Masalahnya mungkin Kalau ini dari ya, susunan pemain apa nih? Yang baru apa nih? Kawhi Enggak, Tetep bukan. Kawhi kan yang baru udah ya? lama. Yang baru-baru yang baru Russell Westbrook ya, tahun lalu ya kita masih belum bisa melihat Kawhi, Paul George sama Russell Westbrook main bertiga karena mereka yang lainnya waktu itu kan cedera. Kalau Russell Westbrook harus diakui memang dia kuat ya, jadi jarang cedera. Sisanya nggak ada yang baru ya. Zubac masih ada kemungkinan James Harden akan masuk sini. wah, rumor nggak? Rumor. Soalnya James Harden kepingin pindah sini dan dia kan lagi ngerengek sama Sixers ya. Ya. Nggak puas. Katanya masuk sini. Menurutmu gimana kalau James Harden masuk sini? Bisa jadi contender atau malah tambah hancur? Kok ini jadi kayak Brooklyn Nets ya? Nah. Jadinya Brooklyn Nets yang dulu yang zamannya Kyrie Irving, KD sama siapa tuh? Harden Harden ya. Kayaknya jadi kayak gitu. Semua top. Iya, semua pemain bintang terus ya sama-sama mau show off semua kan? Terus Kawhi enggak sih, Kawhi nggak Kawhi terlalu lebih- show off sih. ya. Mainnya biasa tapi dia isi poin aja. ya, masalahnya Kawhi sama PG ini gampang cedera. Jadi kalau Ya. mereka bisa sehat mungkin serem. James Ya. Harden takutnya ya membawa pengaruh yang buruk karena ada Russell Ya, sama-sama ini. Soalnya James Harden kan bolanya nggak muter kalau Nah, Harden yang bawa itu. itu. Russell Sedangkan- juga. Sedangkan Kawhi itu dia bakal perform kalau dia di assist sama temennya. Ya. Itu problemnya. Ya. Kalau misalnya ini kan pelatihnya kan Ty Lue, Ya. Tyronn Lue. Dulu pernah ngelatih Cavaliers waktu LeBron menang. Oh. Kalau Ty Lue ini bisa ngeracik 4 pemain ini tadi, misalnya James Harden jadi pindah ya. Terus mereka bisa saling bersinergi. Ini serem. Mungkin Ya. bisa ngalahin Warriors atau Clippers ini. Tapi aku masih ragu sih tahun ini. Kawhi butuh pembuktian, PG butuh pembuktian, tapi kalau mereka nggak sehat, ya mungkin hanya masuk playoff ronde 1, ronde 2 aja. Ya. Kalau Kalau aku ya, menurutku dari pemain yang kayak gini sih
playoff masuk lah paling enggak di urutan ranking 5 lah. Aku 5 juga lah. Atau aku 6 deh. Aku 6 biar soalnya yang tadi aku bilang persaingan di Barat ini cukup ketat ya. Atau aku taruh 7 aja. 7 Aku taruh 7. Persaingan Barat terlalu ketat, gila-gilaan. Oke. Next. Ini timnya Warrior ya. Warriors. Timmu dulu ini ya. Jago syuting semua. Iya, ini yang salah satu tim yang pemainnya mengubah mindset pola Fans-fans pikirnya NBA ya? fans-fansnya, bukan pemain lokalnya Indonesia gitu. Oh Jadi iya. dulu kan kayaknya pemain lokal kan susah banget tiru kayak pemainnya NBA. Cuma Warrior ini membuka Revolusi lah ya. revolusi. Jadi nggak melulu main basket itu ngedang-ngedang, Ya. power kayak gitu. Nggak Main speed, shooting gitu aja. skill. Ya, Gara-gara si bocah Steph Curry jadinya berubah mindset tadi ya. Termasuk fans basket juga ya. iya. Apalagi Klay Thompson ya, yang comeback dari cedera 2 tahun off. The Splash Bros. Wah, Nah ini tambah titis ini. off season kedapatan Chris Paul nih, Dok. Ya apa menurutmu? Iya nih. Bakal Bakal backup si Curry sih. Jadi bakal di support ya. support banget sih. Sama-sama basketball IQ yang tinggi. Ya. Cuman Ya. dulunya rival. Zamannya Chris Paul di Rockets ya. Ya. Sekarang pelatihnya juga masih Steve Kerr. Jadi kumpulan orang-orang ber-IQ tinggi. Ya, Terus Jordan Poole juga out. Kan kemarin ada masalah sama ini ya, si Draymond Green. ya. Nah, selama Draymond Green bisa ngontrol emosi, ini tim nggak lebih jelek dibandingkan tahun lalu. Harusnya improve Ya. juga ya. Menurutku ini akan jadi tim yang haus sih di tahun 2000 season 2023-2024 ini, jadi tim yang haus juara. Ya. Karena berapa season ya dia kan udah off juara. Kemarin tapi sempat 2022. Tahun Ya, lalu. maksudnya tahun lalu ya, Tahun lalu, 2022 ya. Tapi kemarin ada Jordan Poole. Nah, Jordan Poole itu. Terus apalagi sekarang ketambahan si Chris Paul yang notabene nggak pernah juara. Ya. Gitu. Ini bakal jadi tim yang haus Ya. haus juara. Lapar kayaknya. Ya. Terus mereka juga harus bisa masa depannya Warriors ini kan termasuk udah lumayan tua-tua ya. Steph, Ya. Klay, mungkin prime terakhir ini. Draymond sama Chris Paul juga tua banget. Mereka ngandalin pemain muda yang kayak Kuminga, Kevin Looney, terus Moody. Dah itu aja. Iguodala Ada Andrew Wiggins. Iguodala out. udah Pensiun. Sudah pensiun kemarin. Jadi pemain tertua sekarang di liga itu ya Om LeBron. Kalau menurutku Warriors masih solid sih, Rob. solid sih. Masih Paling nggak kalau di- nggak 5-4 ini masih ya. Mungkin aku bakal pick di 3 sih ya. 3 ya. 3. Kalau aku taruh 4. Soalnya belum tahu Chris Paul ini gimana. Cuma kemarin pre-season kemarin nonton nggak yang baru kemarin aja nih. Sempet Yang- nonton highlightnya Yang sama Kings ya. ya Kings yang Oh. dia 5 detik terakhir. Ya. Steph masih tetap nggak bisa menurun ya. Kayaknya syutingnya juga gila-gilaan. Tapi aku pribadi mungkin mereka masih di peringkat 4 lah harusnya. Oke. Next, Memphis Grizzlies. Nah, Grizzlies, ada ini siapa tuh? Ja Morant. Ja Morant, wow. Terus yang tadi aku bilang Marcus Smart nomor 3-nya Celtics pindah ke sini. Dillon Brooks sudah di-kick. Katanya yang bawa pengaruh FIBA kemarin jelek FIBA yang kemarin promosi Roti Boy. Itu sudah di-kick dari Grizzlies. Dibuang. Di trade apa dibuang ya kemarin ya. Pokoknya masuk ke Rockets deh sekarang. Masuk ke Rockets ya. Desmond Bane masih bagus. Kemudian ada Jaren Jackson Jr. Oh ya, ada D-Rose juga, Rob. Dari Nah, Close. ini menarik ini. Menarik.
kan selama ini Grizzlies ini kan problemnya kan anak-anak muda yang apa ya kayak kurang ngaca gitu. Ya. Kan selalu bikin kacau. Kemarin sempat berantem sama Warriors, sama Lakers, termasuk gara-gara ada Dillon Brooks juga. Ya. Nah, harapannya orang-orang katanya Derrick Rose ini bisa ngasih petuah gitu bagi mereka sebagai yang tua sebagai yang veteran. Maksudnya kamu tuh jangan macem-macem. Ngelit ya, ngelit. Bisa ngelit mereka gitu. Meskipun Ja Morant 25 pertandingan awal di suspend, karena ada kasus yang kemarin yang dia bawa pistol itu ya. Ya. Jadi dia harus bisa season ini maksudnya. Season ini. Oh. 25 game pertama. Oh. Tapi di game ke-26 mereka bisa main. Ja Morant bisa main. Ya menurutku Derrick Rose bisa backup sih. Ada Marcus Smart juga ya. Marcus Smart ini diversnya harusnya solid sih karena ada Marcus Smart, ada Jaren Jackson Jr. Iya. Jaren Jackson Jr. Defensive Player of the Year tahun 2023, Marcus Smart 2022. Nah, ini menarik. Iya. Masih ada itu Steven Adams, Aquaman. Ya. Juga solid. Kayaknya seingatku tahun lalu dia juga lolos playoff kan? Masuk. Lawan siapa ya? Lakers. Sengit juga. Iya, Lakers ya. Sengit juga loh. Cukup memberi perlawanan. Betul. Dan banyak dramanya juga kan. Ya. Ngoceh-ngoceh. Tapi mereka kalah di ronde pertama. Ya. Yang tahun sebelumnya rival sama Warriors. Jadi kalau aku prediksinya ini harusnya kalau aku sih vote di aku di 5 ya. Aku di 5 juga sih. Soalnya apa? Aku pengen Warriors lawan Memphis, seru. Fans-fansnya ini juga pacot-pacotan gitu. Jadi coba Ja Morant juga pembuktian dia sudah bukan bocah lagi ya. Harusnya dia bisa dapat ajaran dari Derrick Rose. Si Ja Morant kan sama Derrick Rose juga zamannya Derrick Rose masih prime ya. Juga kayak mainnya mirip. Eksplosif sekali ya. Eksplosif, terus padahal guard ya. Ja Morant ini juga idolanya Derrick Rose dulu. Jadi dia bilang aku nggak bisa pendiam kayak Derrick Rose. Kalau Derrick Rose kan pendiam, dia selalu minta show off gitu. Aku agak susah bedain antara Ja Morant sama siapa tuh? Shai ya. Oh iya, mirip ya. Kayak mainnya mirip. Tapi Shai di mana ya? Oke sih. Nah, ntar kita bahas ya. Kita bahas nanti. Makanya aku bilang Barat sangat intens juga karena itu. Sekarang Hawks. Atlanta Hawks. Nah, Trae Young ya. Ini susah ya kalau aku berat. Soalnya dia nggak dapat temen juga. Clint Capella, Bogdan, terus itu masih ada DeJounte Murray. Tapi kayaknya DeJounte Murray juga kurang bisa perform ya. Sinkron sama Trae Young. Kalau aku sih masuk play in gitu. Iya. Kayaknya berat sih kalau cuma Trae Young sih. Aku Iya. taunya cuma Trae Young aja di sini. Kemarin malah katanya Trae Young mau masuk Lakers. Setauku waktu tahun season sebelumnya lihat highlight-highlightnya itu Trae Young itu setengah botol sendiri poinnya, bisa 40, 50. Sering banget tuh Trae Young. Terlalu berat kayaknya. Berat sih kalau teman-temannya nggak ada yang backup. Patty Mills shooting tapi ya udah tua ya. Aku sih terjal ya jalannya di 13 sampai 15-an. Play in ya. Oh, kamu yang paling jelek? Ya. Oke. Soalnya tim-tim mudanya juga pada kuat-kuat yang baru-baru. Iya. Langsung next aja kali ya. Next Miami Heat. Nah, Miami. Tim yang paling kasihan waktu off season kemarin karena katanya Damian Lillard kan mau masuk situ bantuin Jimmy Butler. Ya. Akhirnya ditikung sama Bucks sampai dia stres, jadi rambutnya jadi emo gitu ya kemarin ya waktu media. Gimana nih Bro? Ya. Cuma ada menurutku kok masih solid ya. Lumayan ya harusnya. Lumayan ya. BEM. Butuh pembuktian juga. Kan pernah juara. Belum. Season belum final. Oh final ya, aja. Sorry. Finalnya 2 kali final. Iya. Yang kemarin kalah lawan Jokic kan. Yang 2020 kalah lawan Lakers. LeBron. Masih apalagi ada BEM. Kalau nggak salah Tyler hero-nya comeback ya setelah cedera ya. Iya. Tahun lalu nggak sempat main kayaknya. Jadi masih ada kalori tapi kalori ya tua ya. Kevin Love
Kevin Love. tua juga. Caleb Martin masih. Kemarin ada pemain namanya Gabe Vincent di trade ke Lakers ya. Sebenarnya secara off season dia agak kurang kemarin langkah-langkahnya. Tapi menurutku masih solid lah. Masih harusnya top 5 East lah Miami ini. Ya, menurutku ya sama sih. Enggak top 5 sih aku, top 8 ya. Jadi Masih mungkin di masuk peringkat playoff 7 cuma yang aku amati Miami Heat ini ngerinya pada saat playoff Nah, gitu. Kalau pas regular season sih biasa aja, tapi mesti lolos, konsisten dia. ya. Dia Gitu. dia abang-abang Iya. jurang. Tapi kalau playoff si Butler jadi anaknya Jordan katanya. Ya. Katanya orang-orang. Aku sih di peringkat 7 ya. Kalau aku mungkin dia harusnya butuh pembuktian ya Butler ya. Jadi mungkin di 4 mungkin ya. Aku berani taruh 4 deh. 4 ya. Aku berani taruh 4. Kita lihat nanti gimana. Next, Hornets. Next. Sampah ini, Dok. Kalau menurutku ini sampah. Karena dari kemarin-kemarin dia langkahnya juga hancur. Yang aku bilang tadi, draft pick itu kan dia dapat pilihan nomor 2. Nah, digadang-gadang kan Victor Wembanyama sama Scoot Henderson. Ya. Malah dia ambil namanya Brandon Miller. Dan sejauh ini preseason Brandon Miller mainnya biasa-biasa aja. LaMelo Ball nggak dapat temen. Tuh, coba dilihat. Ini tim muda juga. Tapi yang menarik adalah coachnya. Oh, bukan, sorry. Steve Clifford. Bukan. Saya kira Monty Williams, bukan. Jadi, ya ini hancur sih. Ini Miles aku nggak Bridges. begitu familiar sama pemain-pemainnya sih. Kecuali Hancur ya? LaMelo Ball ya. Ya, LaMelo Ball aja. Gordon Hayward, ya nggak ngapa-ngapain ya. Akhir-akhir ini agak kurang. Kayaknya berat sih. Ini yang aku bilang Brandon Miller, hancur sih. Kalau aku di paling bawah, Sama sih. susah lah. Padahal timnya, ownernya siapa tuh? Siapa? Ownernya Charlotte Hornets, Siapa? Michael Jordan. Oh. Tapi ya katanya owner terburuk sepanjang masa. Nggak pernah naik. Oke, next. Coba kita bahas ya, Utah Jazz. Utah Jazz. Utah Jazz juga Donovan Mitchell ya. enggak, sudah pindah. Lah ya sebelumnya kan. Sebelumnya ada. Mitchell sama Rudy Gobert. Ya. Dua-duanya sama-sama pindah. Tinggal Jordan Clarkson sama Lauri Markkanen yang bekasnya Bulls dulu. Orang Finlandia. Kulit putih. Nah, ada siapa lagi ya? Colin Sexton. Nih, Lauri Markkanen, Kelly Olynyk juga ada, orang Kanada. Kayaknya coba pemain muda semua nih. Iya, Under 25 semua nih kayaknya. Iya, masuk Rata-rata ya. Paling mentok mereka awalnya aku kira dia bakal bisa play in ya. Tapi kalau West seketat ini, apalagi yang muda-muda juga ketat-ketat, tadi ada OKC ya. Aku taruh dia di bawah sih kayaknya, Robi. 13-15 ini. Ya kalau aku sih mungkin di 9 sampai 12 ya. Karena Masih ada harapan. nggak lihat mainnya Jordan Clarkson waktu di FIBA FIBA. kemarin bantu Filipina lumayan banget sih. Bagus ya. Iya, mungkin ya di 9-12 lah. 9 Iya, sampai iya. 12. Masih ada John Collins juga. Ya. Dulu nomor 2-nya Trae Young ya, di bawah Trae Young. Next, Sacramento Kings. Sacramento Kings. Light the beam, orang-orang bilang. Menarik ini. Karena tahun lalu dia kan apa ya, underrated ya, underdog ya. Kamu kalau suka tim underdog, bela ini boleh nih. Karena kemarin juga sempat bikin kocar-kacir Warriors. Padahal timnya juga cukup muda. Ada Domantas Sabonis, ada De'Aaron Fox, Kevin Huerter, Keegan Murray. ada McGee, udah tua tapi nggak apa-apain. Malik Monk juga lumayan. Harusnya masuk playoff sih kalau menurutku kasihan ini Kings. Tahun lalu, Tahun lalu masuk season playoff? lalu masuk ya? Masuk. Peringkat 8 apa 6 apa 7 ya? Lumayan. Ada gimmicknya Light the Beam itu. Dan coachnya juga oke, Rob. Mike Brown. Mantan coachnya LeBron juga dulu. Aku lihat dari salary cap-nya aja deh. Yang paling tinggi kok kayaknya Domantas
Domantas Sabonis, bekasnya terus sama Pacers, De'Aaron Fox ya, Heeh. Harrison Barnes juga point masih. guard-nya. Ya aku nggak Cukup begitu muda lah. tahu pemainnya sih, cuma kalau dari ceritamu kayaknya sih lolos lagi ya. Nah, Kalau pemainnya nggak begitu banyak perubahan, tapi kayaknya di 8 sih kalau aku. kalau aku coba di 6 ini 8 apa kayaknya. 7 ya? 7 aja deh. Aku optimis mereka kayaknya bisa lebih baik daripada Clippers harusnya ya. Karena yang tahun lalu itu cukup bagus, harusnya tahun ini lebih solid. Tahun lalu termasuk tim baru soalnya mereka. Orangnya baru-baru. Oke, next. New York Knicks. New York Knicks. Ada Jalen Brunson. D-Rose sudah dipindah, ada Julius Randle. Iya. Tahun lalu lumayan, tapi masih kalah sama Celtics ya pastinya. Oh, ada RJ Barrett. RJ Barrett Kan juga ada kemarin ya? di FIBA main ya. Dante DiVincenzo, bekasnya Bucks sama Warriors. Evan Fournier shooting. Ya oke lah, standar lah. Tapi kalau aku prediksiku masih di play-in New York Knicks. Kayaknya tahun lalu lebih bagus karena dapat momentum. Yang tahun Aku ini juga nggak begitu familiar sih sama pemain-pemain. kurang Cuma ya, yang baru lihat di FIBA kemarin RJ Barrett ini lumayan ngangkat sih mainnya. lumayan. Kayaknya aku prediksi bakal masuk sih. Playoff? Di ya Ini berapa? 8 lah. 8 ya, hampir nggak lolos. Ya. Next. Wih, masih banyak Ya, juga ya. mudah-mudahan aja RJ Barrett bisa kontribusi ya. Iya. Setelah ini. Kemarin soalnya kontribusinya lumayan banget. Lumayan ada ya. Akhirnya kalah di siapa ya? USA ya? enggak siapa ya lupa. Eropa ya pokoknya. Ya, Kalah sama Jerman Eropa. apa siapa ya, lupa. Next Lakers. Nah, di timku juga nih. Om LeBron season 21 udah 21 main Tertua ya. tahun 2003 debut, kita masih Po SD sepo, ya? po sepo. tinggi-tinggi Dipsy Lapo. Ini paling tua satu league ya Om LeBron, umurnya 38, tahun ini 39. Terus Ya. AD masih ada. Kemarin tahun lalu solid ya. Setelah ditinggal sama Russell Westbrook kan ada D'Angelo Russell, Rui Ya. Hachimura, Austin Reeves, yang kulit putih itu. Ya, ya. Cukup solid. Nah, tahun ini mereka lebih solid lagi loh. Mereka masih mempertahankan tim-tim yang kemarin, tapi mereka nambah-nambah lagi. Kayak ada Jackson Hayes itu, kemudian Gabe Vincent yang tadi dari Heat, ada Cam Reddish. Center ya Jackson Hayes ya. Ya, supaya si AD ada gantinya. Soalnya AD kan Ya. cedera terus ya. Centernya kalau ID nggak di lapangan tuh mesti kecolongan. Hancur. Ya. Padahal dulu defense-nya gila-gilaan. Dan kemarin waktu preseason tak lihat juga ini shooting-shootingnya bagus-bagus loh. Jarang-jarang Lakers. Ada Christian Wood juga itu. Ya. Menurutku sih Final Four masih oke lah ya. Iya. Playoff masih lah ya. Pasti. Kalau aku pede di nomor 3 sih. Lakers ini. Soalnya dia masih solid. Selama Opa LeBron dapat bantuan aja. Aku 2 sih. 2 ya? 2. Cukup tinggi, 2. Iya. Oke. Kita next ya. Orlando Magic. Nah ini yang juga aku nggak terlalu kemarin apa-apa. Iya. Kamu sempat lihat? Enggak, kemarin sempat lihat ini artikelnya, kayaknya ini underdog yang akan diperhitungkan di musim depan ini. Ya. Dia ada ini soalnya. Ada Rookie of the Year tahun lalu, Paolo Banchero. Atas. Ini. East ya. Nah, Paolo Banchero ini kemarin seru. Waktu preseason kemarin lawan New Orleans Pelicans. Jadi Paolo Banchero Rookie of the Year one on one sama si Zion Williamson. Nah ini tim muda yang cukup menarik juga ya. Ya. Iya sih, muda-muda banget. Muda banget ini. Ada Markel Fultz juga. Tapi tahun lalu nggak lolos playoff kan? Kalau lolos.
Kayaknya sih 9 sampai 12 lah ya. Kalau aku taruh di 13-15 lah. Masih terlalu muda. Iya. Ada potensi tapi masih Umurnya. terlalu muda. Next, Mavericks. Nah, ini pembuktian juga. Luka. Luka yang kuras. Ada Kyrie juga. Iya, seru tuh. Kyrie. Tapi duo ini masih belum Chemistry-nya membuktikan, kurang, iya. belum dapet ya. Iya. Defense-nya dia juga masih belum ada orang yang bisa di defense. Ada Seth Curry juga, adiknya Steph. Kalau offense-nya bagus lah tim ini. Ya, offense-nya nggak usah Harus ditanya lah ya. nggak usah ditanya, udah ngalir aja. Iya. Coba ada Powell. nggak terlalu ada siapa-siapa Powell. ya. Oh, ada Grant Williams dari Celtics. Mereka butuh pembuktian. Ya sih. harapannya itu sih si Kyrie bisa nutup si Luka sih. Luka, Kalau ya. Lukanya lagi bungsung ya, atau poinnya kurang, itu bisa nambah lah. Selama Iya, ini kan iya. cuma Luka aja. Lukanya di box one nggak bisa apa-apa, ya udah timnya kacau. Iya. Ya bisa jadi opsi Gaya kedua mainnya lah ya. sama soalnya, kalau menurutku sama. Luka sama Kyrie Luka kan? sama Iya. Kyrie sama. Nggak terlalu eksplosif, tapi dia Skillnya ya. Skill Ininya masuknya nge-drive itu Drive-nya ya. Harusnya kalau bisa diracik sedemikian rupa, ini maut sih duo ini. maut. Menurutku sih bisa lah ya. Masuk 4 playoff nggak? Oh, tinggi juga ya kalau masuk playoff. Kalau aku mungkin mereka ini, karena tadi aku bilang ya, Barat ini kan sengit banget persaingan. Mungkin mereka masih bisa tapi masih ada OKC. Aku lupa masih ada OKC. Kalau aku masih di play-in mungkin mereka itu. Masih di play-in. Play-in ya. Iya, bareng sama ini, Portland 1 2. Soalnya ini aku simpen buat OKC. OKC ini seru juga soalnya. Coba next kita lihat. Kalau aku sih masih masuk 4 Masih besar 4 ya, coba ya. Oke. Berarti menurut Robby bisa pembuktian ya tahun ini ya dibandingkan tahun lalu. Pembuktian Ya? sih, apalagi ketambahan Kyrie ya. Tahun lalu nggak masuk playoff soalnya mereka. Iya. Ininya. Oke, Nets. Nah, ini yang sudah nggak ada masih apa-apa. Steve Nash nggak? Sudah nggak? Sudah ganti. bukan Steve Nash ya? Sudah ganti. Sudah nggak ada siapa-siapa kecuali Ben Simmons. Itu yang dibully-bully ya Ben season Simmons, sebelumnya. ya. Tapi katanya orang-orang pre-season kali ini Ben Simmons comeback. Dia mulai membuktikan sama Michael Bridges. Ben Simmons sama pemain terbaiknya Michael Bridges ya ke depan. Tapi ya agak tragis ya sini ya. Iya sih, yang padahal di Waktu itu kadang-kadang trio paling maut yang nggak pernah menang KD, apa-apa. Kyrie, Harden Harden. di prime semua lagi umurnya. Iya. Banyak Ketiganya drama. banyak drama juga tiganya. Tuh, Ben nggak ada Simmons. siapa-siapa sih. Ada Cam Johnson, Michael Bridges, Nick Claxton. Tapi ya kalau aku play-in sih. Coba play-in-ku ini sudah tim terakhir yang masuk play-in ini. 9-12 Aku sih berat ya tim kayaknya. dari susah ya. Ngelihat cara main Ben Simmons di season sebelumnya lo ya. Ya. Kok berat. Berarti kamu pesimis ya? Ben Pesimis, Simmons bisa Masih di 13 sampai 15. Oke. Kalau gitu Nah, kita bahas next lah ya. Champion tahun lalu. Champion tahun lalu. Katanya pemain terbaik dunia sekarang ini Nikola Jokic. Kemarin off season joget-joget di negara asalnya. Lihat gak videonya kamu? Belum. Dia karaokean, nggak ngurus. Kayak Mr. Bean ya itu. Iya. Padahal mainnya kayak gitu. Padahal orangnya kayak gitu tapi mainnya gila ya. Ngeri. Agak Dia, mirip sama ini ya. Duncan. Posturnya center, bisa dribble, bisa passing, Iya. bisa Terus efisien banget ya mainnya ya. ya. Padahal gede dongok. Aku suka sih gaya main. Iya, iya, Pass-nya itu keren sih. Highlight-highlightnya itu nggak kalah sama
passingnya Steve Nash pada zamannya. Iya. Padahal Nikola Jokic. mungkin center assist yang paling baik ya selama ini ya. Iya sih. Menurutku sih ini kuat sih Mas Ian. bisa peringkat pertama sih. Masih satu ya. Kalau aku Iya. taruh 2 kayaknya. Aku taruh Kenapa 2. tuh? Soalnya nanti ada tim nomor 1 yang kita akan bahas nanti. Itu juga gila juga. Aku lihat pergerakan off seasonnya kenceng. Sedangkan Nuggets ini justru kemarin off season agak kurang. Tapi tetap ya masih ada duo terkuat, bisa dibilang duo terkuat di NBA ya. Jokic sama Jamal Murray. Jadi aku nggak lihat mereka lebih jelek dibanding nomor 2. Ya. Sisanya Soalnya timnya menurutku sih pas ya. Solid ya? Dengan komposisi pemain ini nggak terlalu mau show off, tapi chemistry-nya dapat semua gitu. Walaupun pemain ke-6-nya itu semuanya bisa ngisi sih. Betul. Apakah mereka bisa repeat juaranya? Kita lihat nanti. Ya kita lihat nanti aja lah. Soalnya Kayaknya Barat Final Four sih bakal dapat lagi. harusnya iya ya. Jokic memang gila sih. Oke, lanjut. Oke sih. Nah, ini yang tim yang tak sisain tadi. Oh, sorry, Rob. Karena ada OKC, mungkin Kings aku geser. Kings aku geser ke 9-12 karena ada 2 tim dari Barat yang aku sisain. Mungkin mereka pembuktian masuk ke playoff. Jadi Kings aku udah geser ke 9-12. Oke. Nah, kayak gini. Nah, OKC tak masukkan di peringkat 6. Shai Gilgeous-Alexander menurutku bakal pembuktian ya karena kemarin habis dari FIBA juga. Terus ada satu pemain muda lagi, Rob. Namanya Chet Holmgren. Mungkin Robby tahu yang brewokan, kurus juga, kulit putih. Ntar aku lihat gambarnya dulu. Oke sih. Di OKC. Oh, bawah. Western. Nah itu. Ini. Jadi Chet Holmgren ini sebetulnya dia masuk di tahun lalu, rookie. Tapi waktu preseason ditubruk sama Om LeBron, akhirnya cedera 1 tahun, nggak main sama sekali. Dia baru debut di preseason kemarin. Baru nanti tahun ini. Namanya Chet Holmgren. Dia tipenya itu tipenya posturnya seperti Victor Wembanyama, kurus tinggi. Oh, masih muda banget ya? Muda banget. 21. Muda banget. Terus efisien juga shootingnya. Katanya orang-orang nanti eranya NBA yang baru itu antara rivalitasnya Chet Holmgren sama Victor Wembanyama. Kalau Robby kemarin ngikutin preseason, mereka sempat duel. Sama-sama kurus, tinggi jangkung, tapi efisien. Nah, dia akan support timnya Shai. Terus masih ada Josh Giddey juga. Ini tim muda yang menurutku yang paling solid ya. Ya. Tuh, Shai masih muda, Josh Giddey. Kayaknya play in sih. Kalau menurut Robby play in. Kalau menurutku ini bisa di peringkat 6 sih. Ya. Soalnya underrated ini. Sama. Bakal jadi kuda hitam nih. Jadi ini di bawahnya Memphis dikit. Shai kemarin di FIBA ngawur ya. Bisa dibilang malah sekarang Shai lebih hebat dibanding Ja Morant malah. Ya. Mungkin aku harus switch lagi, Rob. Yang Memphis aku taruh 6 aja. OKC 5. Soalnya OKC ini serem ini ada Chet Holmgren ini. Meskipun Chet Holmgren masih muda ya. Masih pertama kali. Oke, next. Pacers sampah ya. Gak ada apa-apa. Sampah Gak ada siapa-siapa. Oh, ada Tyrese Haliburton tapi gak dapat support apa-apa. Hali. Kemarin main di USA team juga. Agak malu-maluin sih ya. Timnya USA kemarin ya. Kalah ya. Dia kayaknya sih di 13-15. Tak rasa ini iya. Atau mungkin tak ganti aja Nets ini sama Pacers memang. Atau mungkin Pacers lebih hancur sih kayaknya. Jadi di 13-15 lah Pacers kurang. Next, New Orleans Pelicans. Zion ini butuh pembuktian juga. Karena dia udah berapa tahun ke berapa pembuktian terus setiap tahun ngomongnya butuh pembuktian. Karena dia dulu
zamannya waktu mau masuk NBA kita excited ya. Iya. Badannya gede, terus orang-orang bilang Terus dia kan menggendut kan. Nggak Menggendut. tahu sekarang gimana. sekarang masih Lebih menggendut. lebih atletis atau? sedikit atletis tapi ya itulah masalahnya, dia itu bukan kemampuan dia bermain, masalahnya dia itu availability, dia bisa nggak sehat, Ya. masalahnya itu. Ada Ingram juga ya? Ada Brandon Ingram masih ada ini CJ McCollum yang dulu nomor 2-nya Dame ya. Terus ini trio ini sebetulnya. Tapi kembali lagi, Jonas Valanciunas juga bagus senternya. Kembali lagi, kuncinya di Zion, Dedek Zion. Kemarin masih kena muda masalah. loh padahal Masih. umur 23. Masih muda banget. Kemarin kena masalah, Robby. Oh iya, Dia sempat lihat sama striptease. Ya, sempat ada rumor Videonya keluar, video sex tape-nya keluar. Makanya nggak kena hukuman tuh. Nggak tahu, nggak ngikutin. Makanya aku bilang dia harus pembuktian lagi setiap tahun pembuktian. Tapi aku optimis kayaknya kali ini dia benar-benar ini sih comeback sih, revenge lah. Ada Jose Alvarado si juga. CJ McCollum nggak CJ terlalu McCollum ini ya lumayan. Lumayan. Kemarin kasihan waktu Ingram sama Zion main di carry sendiri sama McCollum. Nah ini mereka bertiga kalau bisa sehat tiga-tiganya, harusnya trio maut ya. Zion juga mungkin bisa prediksiku ini agak kontroversi ya. Prediksiku Zion bisa jadi top 5 terbaik, top 5 player sih tahun ini. Kalau dia bisa ini ya. Makanya aku taruh Pelicans di playoff, hampir lolos playoff nomor 8. Robby enggak? Aku 9 sampai 12. Masih pesimis ya? Tiap tahun soalnya dikecewain. PAP terus. Terlalu gendut. Next, Pistons sampah. Detroit Pistons sampah. Sampah. Ini mungkin yang paling sampah. Tapi dia ini Rob, coachnya dia Monty Williams, mantan coachnya Suns yang botak itu. Nah, kan dipecat kemarin. Dia masuk Pistons, dikasih kesempatan lagi masuk Pistons. Tapi nggak ada apa-apa. Adanya Kate Cunningham, itu juga rookie ya. Ya, rookie. Kayaknya sampah-sampah langsung aja deh. Kita nggak kelamaan. Iya. Langsung aku sih 13-15 lah ya. Apa ya? Oke. Raptors? Toronto Raptors. Sampah juga nih. Fred VanVleet dipindah. Cuma tinggal Siakam. Ini yang Pascal juara dulu kan ya? Iya. MVP ya? Iya. Ini. Sih. Banyak jauh ya dibandingkan timnya mereka yang 2019. Sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Uji Anunoby. Terus Pascal Siakam. Sudahlah. Ini mah sampah ini. Ini sih 9 sampai 12. 9 sampai 12 ini. Oh, tapi sudah kehabisan ini saya. Kehabisan tim ini. Oh, enggak. Ini di 3. Pokoknya yang sampah lah ya, nggak usah terlalu pusingin lah. Next, Houston Rockets. Sampah juga. Masuk sampah? Sampah. Dillon Brooks. Cuma Dillon Brooks pun juga nggak tahu performnya gimana. Jalen Green kan rookie. Nah, maksudnya pemain muda ya. Oladipo udah nggak pernah perform. Susah. Alperen Sengun yang lumayan center. Fred VanVleet baru pindah. Ya dengan persaingan barat yang kayak gitu ya. Play in lah. Ya aku sih play in lah. Sebentar. Ini ternyata Isku masih banyak yang kosong. Berarti harusnya yang ini bisa naik ya. Nah, nanti aja kita bahas lagi. Aku coba deh Memphis peringkat 4, Thunder 5. Memphis taruh 4. 6, Rocket 7. Berarti Isku ini mungkin Bulls bisa sih masuk. Bulls. Kurang 5 nih. Kita kurang 5 tim nih. Bulls. Toronto Raptors. Tadi sudah ya Toronto Raptors ya. Toronto Raptors play in aja dulu. Nanti biar diatur lagi. Aku kurang sisa 1 ini nih peringkat 3. Ini kayaknya aku
masukin Phoenix Suns. Nah, coba sekarang Next ya, Sixers dulu ya. Embiid, James Harden seperti itu kondisinya, hancur. Gimana menurutmu Harden bakal masih di Sixers atau pindah? Kalau dia masih di Sixers pun juga mainnya pasti ya malas-malesan. Kalau dilihat dari sejarahnya ya. Iya. Tuh, Tyrese Maxey sama Tobias Harris masih. Ini aku naik, kalau gitu Miami aku naikin 3, Cavaliers aku naikin di 4. Mungkin Sixers ini di 5 sih Mas Yan. Paling nggak dia masih ada Embiid sama Tyrese Maxey ya, duonya. Embiid tahun lalu nominasi ini ya, MVP ya. Menang. Oh menang Bukan ya? nominasi, menang. Justru menang ya? Menang justru. Embiid Kayaknya sih masih. aku rubah sih. Knicks Rocket jadi nggak lolos, terus Sixersnya 7. Dia kedatangan Kelly Oubre Jr. Tapi kelihatannya Harden juga udah nggak main di sana, nggak jelas. Ya 5 lah. Kalau sebelumnya peringkat 3 ya, Sixers harusnya ya. Oh masuk ya 5 ya? Masuk sih 5 kayaknya. Kamu? 7 lah ya. Banyak pemain muda yang lain soalnya. Next, Spurs. Nah, Victor Wembanyama. Spurs ini dulu yang justru pemain lokal yang veteran-veteran ini banyak sekali yang ngefans sama Spurs. Iya. Zamannya Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili. Soalnya mainnya efisien ya, Bro. efisien banget dan Nggak pakai iya. aneh-aneh ya. Menang terus lagi. Sekarang Musuhnya Kobe padahal. Sekarang tinggal Wembanyama. Tapi yang baruan. Wembanyama ini waktu preseason kemarin agak viral nih, Bro. Agak viral soalnya dia gila sih mainnya. Tangannya kan panjang banget ya. Defense-nya jago. Terus kalau shooting katanya nggak ada yang bisa ngontes, nggak ada yang bisa ngeblok. Titis maksudnya. Karena tinggi banget kan. Jadi mau ngeblok juga gimana gitu, siapa yang bisa ini. Jadi istilahnya kayak Yao Ming tapi lincah. Gitu. Yao Ming aja udah cukup lincah, tapi ini lebih lincah lagi. Cuman aku takut dia bakal cedera. Selama dia bisa sehat, sebetulnya Spurs ini Belum 20 ya malah. belum 19. Tapi ya, Tergantung temennya sih. tapi temennya nggak ada terlalu yang ada yang support ya. Ini tim muda banget juga sih tuh, muda sekali. Mungkin tunggu 3-4 tahun lagi lah ya baru jago ya. Kayaknya Orlando Magic aku turunin, Spurs masih 9 sampai 12 lah. Spurs ini ya aku juga 9-12 ya. Nanti aku atur deh, ini ada yang kebanyakan. Nah, Phoenix Suns. ini tim yang tak bilang bakal ranking 1. Kok iso? Soalnya mereka off season kemarin masukin Bradley Beal. Ini ya, shooting guard. Shooting guard bekasnya Wizards. Jadi waktu preseason ngeri, Rob. Kombinasi antara Bradley Beal, Devin Booker sama Kevin Durant. Cuman pertanyaannya, bisa sehat nggak tiga-tiganya ini? Kalau bisa sehat semua, dan aku yakin kelihatannya bisa, mereka bisa ini sih, bisa ngalahin Nuggets sih mungkin. Gitu. Jadi Devin Booker-nya kalau Durant juga kalau masih sehat, tuh dia yang lainnya juga lumayan solid dibandingkan tim yang tahun lalu ya. Ada Yuta Watanabe, ada Eric Gordon, Bol kalau misalnya bisa ada Josh Okogie, Yusuf Nurkic. Ya, oke nih. Grayson Allen ini juga ya role player yang lumayan ya dulu di Bucks ya. Jadi cukup serem juga ini tim. solid sih. Solid. Aku sudah sediain tempat di peringkat 3. 3 ya. Peringkat 3. Kalau menurutku yang bisa ngalahin mereka cuma Celtics, Bucks sama Nuggets aja. Ini paling enggak. Jadi Nuggets, Celtics, Suns sama Bucks ini 1-2 hampir terkunci sih. Oke, 2 terakhir nih, sampah-sampah ini. Wizards sama Wizards ini Timberwolves. Jordan Poole sama Kyle Kuzma. Dua-duanya main cewek toh ini. Ya, Kuzma dulu padahal di Lakers Lumayan ya. Lumayan. Jordan Poole juga lumayan aslinya. Iya di Nggak konsisten GSW ya. tapi. Nggak GSW kan? GSW.
dua-duanya banyak kan main cewek. Mereka satu tim, Ya, jadi menurutku bakal sampah ya. sampah sih. Kayaknya lebih mending Wizard deh kayaknya ya. 9 sampai 12, Timberwolves-nya 13 sampai 12. Ini agak bingung ini ya, 9, 12, 13, 15 ini hancur ini. Urutannya nanti coba tata lagi. Disusahin yang terakhir aja dulu. Timberwolves lumayan, Timberwolves cukup solid. Ada Anthony Edwards kemarin di USA team, ada Rudy Gobert, dan masih ada Karl Anthony Towns. Ricky Rubio udah enggak ya? Out, Ricky Rubio. Udah lama. Zaman itu tim pertamanya dia ini, Ricky Rubio. Si Karl Anthony Towns ini juga center yang jago shooting, Rob. Mungkin shootingnya lebih jago daripada Jokic malahan. Jadi underrated ini. Ini menurutku masih, karena tadi aku bilang ya, base-nya ketat-ketat. Rudy Gobert Jadi ya. dia harusnya di 1, 2, 3. Aku tuker deh, Wizard-nya yang terakhir, Timberwolves-nya yang naik 9 sampai 12. Aku juga tuker. Berarti Scoot Anderson si Portland ini masih di sini. Spread. Wizard itu is Rudy Gobert kemarin di FIBA ya kurang perform sih. gitu ya. Pacers bisa naik di sini. Nah, jadi oke. Coba wah, baterainya juga tinggal habis ini. Tinggal sedikit lagi. Iya. Udah Kalau gitu pasti kita udah habis nih. kita penutupan lah ya. Ini Berarti save or download nih. eh Ini nih. Enggak perlu. kalau kamu udah selesai semua? Udah. Bentar, aku belum selesai nih. Ininya berarti timurnya ini masih kebanyakan. Berarti ini di sini, Knicks di sini, Pacers mungkin bisa naik di sini. Oke, hasilku kayak gini. Nanti kita save, Rob. Kita tampilkan di layar ya, untuk teman-teman bisa lihat prediksi kita. Yang jelas, kita bahas ranking 1 sampai 4 aja dulu deh. Satunya kamu siapa? Celtics, Sama? Denver Nuggets, Aku Celtics sama Suns. Nomor 2? Bucks, Lakers. Oh, Lakers tinggi ya. Aku Bucks Ya. sama Nuggets. 3? Warriors, Suns. Aku Lakers sama Miami Heat. Memang tinggi ya. Iya. The Mavericks. Mavericks ya. Memphis. Memphis. Memphis sama apa? Dallas Mavericks. Sama. Loh, itu sama-sama barat itu. Oh, ini tadi. Berarti salah. Salah. Harusnya berarti kalau nggak Cavaliers itu ketara ya. Barat ini terlalu intens persaingannya. Timur nggak terlalu. Berarti ini kalau nggak Sixers, Clippers juga barat. OKC juga barat. Cavaliers. Nah, Cavaliers. Jadi kita sepakat lah ya, yang 3 teratas kalau nggak Warriors, Celtics, Suns, Nuggets, Bucks, ya. Itu ya. Yang jelas kalau aku dukungnya Bucks sama Lakers. Karena aku bilang sama kamu ya, kalau Bucks sama Lakers masuk final, aku langsung berangkat ke Amerika nonton. Mudah-mudahan nggak kejadian, supaya nggak tinggal kerjaan di sini. Tapi ya, kalau sampai bener kejadian, aku berangkat beneran. Soalnya mungkin ini jadi terakhir kalinya LeBron juga. Iya. Tahun depan udah nggak mungkin juga gitu, tua. Sama Giannis pembuktian. Oke. Udah berapa jam ini kita ngobrol terus ini? Seru sih, ntar mungkin kita lanjutin waktu Playoff pertengahan ya. Iya. Pertengahan lah ya. Season lah. Kita rombak lagi Kita review hasil prediksi kita. Bener apa enggak ya? Iya. Iya. Terus nanti di playoffin juga Lakers-nya. Ya. Kalau yang bisa paling persis dapat apa? Dapat tiket. Tiket nonton. Oke. Sementara itulah ya,
obrolan kita mengenai NBA. Mudah-mudahan dari teman-teman juga bisa menikmatin. Ya, Yang jelas kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja ya Rob ya. ya dari kalian kalau yang ngikutin NBA juga boleh silakan komen. Komen Kalau di ada yang bawah. nggak setuju dengan prediksi kita atau mungkin ide-ide konten apalagi yang berhubungan sama basket, Ya. silakan komen Punya di bawah. prediksi sendiri atau sharing tim favorit, monggo. Ya. Silakan ngobrol di bawah. Oke, kalau gitu, thank Oke, you. thank you semuanya.